Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 591 Ilmu Pedang yang belum pernah dipelajari siapapun. Demi ketenaran dan kekayaan, kompetisi pedang di Mingjian Villa adalah tempat yang wajib dikunjungi para pendekar pedang. Jian Qianqiu tersenyum pada saat ini dan berkata, karena Du Guyun Senior telah mengeluarkan pil Tianluo, maka sebagai master kompetisi ini, saya, Villa Mingjian, tidak bisa pelit. Itu saja, tidak ada seorang pun dari Villa Mingjian. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tianluo dan Senior Du Guyun. Hanya ada satu buku ilmu pedang yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun. Jika ada yang menang, Villa Pedang terkenal dapat membiarkan Anda mempelajarinya selama 1 jam. Pada saat yang sama, itu akan terjadi juga hadiahi orang pertama. 1 orang, 50 juta batu roh. Kata Jian Qianqiu sambil tersenyum. Mendesis. Mendengar kata-kata Jian Qianqiu, semua pembudidaya pedang di kota Lunjian tiba-tiba menjadi ngeri. Bahkan Jian Ruohan tampak terkejut ketika mendengar ini, dia benar-benar tidak menyangka bahwa ayahnya akan benar-benar mengambil buku ilmu pedang ini sebagai hadiah. Apakah itu teknik pedang? Dikatakan sebagai teknik pedang yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun di dunia ini. Mendengar teknik pedang ini, Lin Bai dapat merasakan napas semua penanam pedang di ruangan itu semakin cepat. Jelas dia tidak tertarik dengan teknik pedang ini. Dharma mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, ilmu pedang apa? Jian Ruohan berkata dengan serius, ilmu pedang ini dibawa keluar dari situasi putus asa oleh senior saya di Villa Mingjian. Ini sangat berharga, tetapi apa yang ada di atas tidak ada yang bisa mempelajari teknik pedang, dan bahkan jika kamu memahaminya sedikit atau dua, kamu tidak dapat mengerahkan kekuatan teknik pedang. Lin Bai bertanya, apakah teknik pedang tidak lengkap, ada sesuatu yang hilang? Jian Ruohan berkata, tidak, ini lengkap kumpulan teknik pedang, semua rumus lisan, teknik pedang, teknik mental, dan keterampilan pedang ada satu persatu, tetapi tidak ada yang bisa mempelajarinya. Setelah mendengar ini, Lin Bai diam-diam mengerutkan kening, dan sangat penasaran di dalam hatinya. Di dunia ini, dan ilmu pedang yang aneh. Kali ini saya datang ke Mingjian Villa untuk menambah ilmu. Jian Qianqiu melanjutkan, selain itu, Mingjian Villa juga telah berjanji untuk memberikan tempat pertama pada rumput mata air pedang kayu. Rumput mata air pedang kayu ini dibudidayakan dengan cermat oleh Villa Mingjian di Gunung Juggernaut. Ketika keluar, itu memiliki efek ramuan 10.000 tahun. Setelah meminumnya, itu akan sangat baik untuk budidaya para pejuang. Selain itu, pedang kayu dan rumput musim semi juga mengandung kemauan seni bela diri. Jika prajurit yang meminumnya memiliki pemahaman yang sangat baik, mungkin itu bisa menembus keinginan pedang. Lin Bai merasa panas di hatinya ketika mendengar Jian Qianqiu menyebut pedang kayu Feng Chunqiao. Inilah tujuan mendasar Lin Bai datang ke Villa Mingjian. Dia harus mendapatkan rumput musim semi pedang kayu. Lin Bai bersumpah bahwa dia akan mendapatkan rumput musim semi pedang kayu dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mengekspos jiwa pedang dan menelannya. Adapun keterampilan pedang Tianluo dan Villa Mingjian yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun, jika mereka dapat memperolehnya, itu akan menjadi kejutan yang tidak terduga, dan juga akan sangat membantu Lin Bai. Tianluo dan diambil oleh para pejuang di alam Tiandan. Ilmu pedang yang tiada taraf dari Villa Pedang terkenal telah disembunyikan selama ribuan tahun. Pedang kayu Feng Chunqiao yang mampu menembus kemauan seni bela diri. Kesempatan bagus untuk menjadi terkenal di antara 700 negara di sebelah timur Lingdong. Harapan terbaik adalah menerima undangan dari Miracle Ridge untuk bergabung dengan Tanah Suci Seni Bela Diri. Mampu bersaing dengan pendekar pedang terkuat dari 700 negara di Lingdong. Godaan besar ini membuat semua pembudidaya pedang di kota pedang menjadi antusias, dan niat pedang di tubuh mereka mengalir keluar tanpa sadar. Bahkan Lin Bai merasa sangat panas di hatinya. Para pejuang yang bisa datang ke kota Lunjian semuanya memiliki keinginannya masing-masing, baik demi ketenaran maupun keuntungan. Dan Lin Bai jelas hanya mencari keuntungan. Jian Qianqiu melihat sekeliling penonton dan melihat 9.000 kultivator pedang sangat ingin mencoba, jadi dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, Du Guyun Senior, jangan ganggu pertemuan akbar tahunan junior ini. Anda dan saya hanya duduk santai dan lihatlah. Mari kita lihat apakah para penanam pedang dari 700 kerajaan di Lingdong tahun ini bisa seperti pertarungan tahun lalu antara naga dan harimau. Jian Qianqiu berkata pada Du Guyun sambil tersenyum. Apakah Jackie Chan masuk surga atau menjadi ular piton dan jatuh ke tanah tergantung pada pertarungan selanjutnya? Ucap Du Guyun sambil tertawa. Segera, Jian Qianqiu dan Du Guyun berjalan ke platform tinggi kota Lunjian, duduk di kursi penonton, dan melihat ke lapangan. Jian Qianqiu berkata, selanjutnya, kompetisi tahun ini antara para pembudidaya pedang terbaik di 700 negara di Lingdong dimulai sekarang. Wow!
Dengan perintah Jian Qianqiu, semua pembudidaya pedang di kota Lunjian melontarkan niat pedang mereka dalam sekejap dan keluar. Niat pedang yang kuat dan tak terbatas mengamuk di seluruh dunia. Niat pedang ini meletus dari kota Lunjian, dan bahkan Villa Mingjian, yang berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari kota Lunjian, dapat dengan jelas merasakannya saat ini. Niat pedang diperkenalkan ke Villa Mingjian. Di Villa Mingjian, lebih dari 70 juta prajurit dari seluruh 700 kerajaan Lingdong berteriak. Feng Yunxiu, ayolah. Kamu yang terkuat, kamu adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Jian Ruohan, dewiku, maju dan kalahkan mereka. Ye Jianqiu, bunuh Feng Yunxiu, cucu Kura. Kura ini. Di seluruh Villa Mingjian, suara gemuruh gunung dan tsunami terdengar. Ji Bei juga berteriak, wajahnya memerah dan dia sangat bersemangat, Lilin. Ayo, Lin Bai. Bai Ziyuan menggebrak meja dengan penuh semangat, saudara Lin Bai, ayo, ayo. Ayo, aktif, Lin Bai. Ye Guxing mengepalkan pakaiannya erat-erat dengan matanya dan menatap dinding batu tanpa berkedip. Sekarang dia telah mencapai momen ini, Ye Guxing sangat berharap Lin Bai dapat mempertahankan posisi ketiga. Jika dia bisa akan lebih baik jika kita melangkah lebih jauh. Nanli Dao pun berteriak kegirangan, Lin Bai. Lin Bai, ayo, ayo, ayo. Raungan gunung dan tsunami yang datang dari Villa Mingjian, auman lebih dari 70 juta prajurit, mengguncang dunia dan menyebar ke seluruh dunia. Dunia ribuan mil. Lin Bai, yang kini duduk di kursi pertama kota Pedang Lun, mendengar suara gemuruh Villa Mingjian. Di antara suara-suara tersebut, yang paling banyak berteriak adalah Feng Yunxiu, Ye Jianqiu, dan Jian Ruohan. Datang, datang, gemuruh gunung dan tsunami membuat darahku mulai membara. Ye Jianqiu duduk di kursi, menundukkan kepalanya, dengan senyum fanatik di bibirnya. Tidak hanya Ye Jianqiu, tetapi juga Lin Bai menemukan bahwa banyak pembudidaya pedang di antara penonton, setelah mendengar sorak-sorai gunung dan tsunami, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di mata mereka, dan semangat juang di hati mereka. Seperti yang Du Guyun katakan, apakah dia akan naik ke surga sebagai naga atau jatuh ke tanah sebagai ular piton bergantung pada pertempuran berikutnya. Jika Anda memenangkan pertempuran ini, Anda akan mendapatkan kemuliaan, status, identitas, budidaya, masa depan, batu spiritual, dan keindahan. Dalam pertempuran ini, terlalu banyak pendekar pedang yang ingin terbang ke langit. Setelah Jian Qianqiu selesai berbicara, dia bertanya, dalam kompetisi kota pedang, tidak ada seorang pun yang boleh melukai nyawanya. Jika keterampilan pedang Anda tidak dapat dikendalikan, Senior Du Guyun dan saya secara alami akan menghentikan Anda. Pembudidaya pedang dapat menantang masing-masing yang lain sesuka hati, tetapi penanam pedang yang sama tidak bisa. Tantang seorang penanam pedang 2 kali, dan penanam pedang yang tertantang harus bertarung. Siapa yang akan bertarung lebih dulu? Segera, sebelum suara Jian Qianqiu jatuh, sebuah suara datang dari kota Pedang Lun, saya akan datang, Ling Yunhai, kursi ke-3100, ingin menantang Master Kendo di kursi ke-2900, tolong beri saya nasihat. Segera, begitu suara itu turun, Ling Yunhai melompat ke panggung kompetisi di tengah dari kota Pedang Lun. Mengapa kamu tidak berani? Begitu Ling Yunhai mendarat, kultivator pedang Baiji, yang duduk di kursi ke-2900, segera melompat dan mendarat di hadapan Ling Yunhai. Keduanya saling memandang dan memberi hormat dengan tinju, lalu segera menghunus pedang mereka, keterampilan pedang mereka seperti naga, dan pedang mereka saling menekan seperti gunung. Pertarungan sengit dimulai. Bab 592 Tantangan Jian Ruohan. Ling Yunhai, yang duduk di kursi ke-3100, merasa bahwa kursi saat ini bukanlah kursi di mana kekuatan sebenarnya seharusnya berada. Ling Yunhai merasa bahwa meskipun kekuatannya saat ini tidak dapat mencapai 1000, maka seharusnya tidak ada masalah jika dia mencapai 2000. Oleh karena itu, setelah Ling Yunhai berpikir 2 kali, dia langsung menantang Master di kursi ke-2900. Pertarungan sengit dimulai di panggung kompetisi. Melihat mereka bertarung pedang, mata Lin Bai penuh dengan ketakutan, dan dia berkata dalam-dalam, ilmu pedang kedua orang ini sangat kuat. Bahkan di istana Changhai Yuntai, mereka seharusnya jauh lebih unggul dari Wu Jian. Tentu saja, setiap pembudidaya pedang yang bisa pergi ke kota Pedang Lun dapat dengan mudah menjadi murid jenius terbaik dari sekte manapun di 700 negara Lingdong, atau bahkan putra suci. Lin Bai menyaksikan kompetisi dengan serius. Dari hasil kompetisi para pembudidaya pedang ini, Lin Bai berjuang untuk mengeksplorasi cara budidaya pedang. Melalui duel mereka, Lin Bai belajar dari kekuatan satu sama lain dan mendapatkan banyak manfaat. Setelah berjuang keras beberapa saat, Ling Yunhai akhirnya menghempaskan lawannya dengan pedang. Saya menyerah.
Ilmu pedang sesama penganut Tao saya luar biasa, tetapi saya tidak pandai belajar. Kursi ke-2900 seharusnya menjadi milik rekan penganut Tao saya. Lawan mengaku kalah. Mendengar lawannya mengaku kalah, Ling Yunhai tampak gembira, ia segera menyarungkan pedangnya, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, akui saja. Kemudian, Ling Yunhai dan lawannya sama-sama meninggalkan panggung kompetisi. Ling Yunhai langsung duduk di kursi 2900, dan pihak yang kalah duduk di kursi 3100 sebelum Ling Yunhai. Hanya dalam beberapa menit pertempuran, Ling Yunhai naik ke lebih dari 200 pembudidaya pedang terkuat di 700 negara di Lingdong, yang sungguh mencengangkan. Saya di kursi ke-817, dan saya ingin menantang master di kursi ke-720. Saya di kursi ke-300, dan saya ingin menantang master di kursi ke-272. Saya di kursi 9.000, saya ingin menantang para master di 8.000 kursi. Serangkaian kompetisi ilmu pedang yang indah dibuka di panggung kompetisi, yang membuat Lin Bai bertepuk tangan dengan takjub. Saat Lin Bai menonton kompetisi, dia diam-diam menjalankan formula ajaib untuk memperbaiki luka di tubuhnya dan mengkonsolidasikan energi aslinya. 2 hari 2 malam berlalu. 9.000 penggarap pedang hampir menyelesaikan setengah dari tantangan, dan posisi mereka terus berubah. Waktu kompetisi pedang hanya 3 hari. Dalam 2 hari sebelumnya, prajurit dengan jarak lebih dari 1.000 pada dasarnya berkompetisi bolak-balik, sementara beberapa prajurit dalam 1.000 mengambil tindakan. Sedangkan untuk 100 prajurit teratas, tidak satu pun dari mereka naik panggung untuk berkompetisi. Saat fajar pada hari ketiga, matahari terbit. Du Guyun melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, Jian Qianqiu, hari ini adalah hari ketiga, dan ini juga hari terakhir kompetisi tahun ini. Tampaknya para pembudidaya pedang lainnya hampir sama, dan hanya yang teratas 100 pembudidaya pedang harus mengambil tindakan. Jian Qianqiu berkata sambil tersenyum, ya, pertarungan kecil akhirnya telah berlalu, dan langkah selanjutnya adalah pertarungan antara naga dan harimau di antara 100 pembudidaya pedang teratas. Kata Du Guyun sambil tersenyum, saya juga menantikan pertarungan antara Feng Yunxiu dan Ye Jianqiu. Saya sangat menantikan pertarungan antara Jian Ruohan dan Lin Bai. Saya tidak terlalu memperhatikan orang lain. Jian Qianqiu tersenyum dan berkata, Ye Jianqiu dan Feng Yunxiu, yang satu adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong tahun lalu, dan yang lainnya adalah raja tanpa mahkota tahun ini, mereka juga menjadi sorotan kompetisi tahun ini. Dugu senior tidak hanya menginginkannya melihatnya, kenapa aku tidak ingin melihat kompetisi monster tiada taraf ini? Dugu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu mereka pasti akan bertarung hari ini. Mari kita tunggu dan lihat. Oke, Jian Qianqiu menantikannya. Hari ini adalah hari ketiga. Ini hari terakhir kompetisi. Giliran mereka. Ya, giliran mereka. 100 monster teratas, hari ini adalah waktumu untuk bersinar. Sekarang semua prajurit yang menyaksikan pertempuran di Villa Pedang terkenal memahami bahwa langkah selanjutnya adalah pertarungan antara 100 pembudidaya pedang teratas. 2 hari 2 malam penuh telah berlalu, dan tak seorang pun di antara mantan penggarap 100 pedang mampu menggoyahkannya. Dalam 2 hari tantangan, para penanam pedang dari peringkat ke-1000 terus-menerus menantang, tetapi pendekar pedang dari peringkat ke-1000 tetap kokoh seperti batu. Lagi pula, tidak satu pun dari 1000 pembudidaya pedang teratas di 700 negara Lingdong yang berkarakter sederhana. Pada siang hari, matahari bersinar terang. Kini tinggal setengah hari lagi sebelum kompetisi berakhir. Jian Ruohan memandangi terik matahari di langit, berdiri dari kursi ketiga, dan berjalan ke lapangan. Saat Jian Ruohan keluar dari tempat duduknya, dia segera menarik perhatian semua orang. Jian Qianqiu dan Du Guyun sama-sama memandang Jian Ruohan dengan kegembiraan di wajah mereka. Jian Ruohan sudah masuk 4 besar dalam kompetisi tahun ini, jadi ketika dia keluar, dia hanya akan menantang tempat pertama, kedua, dan ketiga. Du Guyun tersenyum dan berkata, setelah menunggu selama 2 hari 2 malam, kami akhirnya menunggu konfrontasi antara monster dan jenius. Jian Qianqiu, putrimu tidak sederhana. Dia telah berlatih pedang dingin hingga puncaknya. Saat dia mengikutiku ke Miracle Ritual. Jian Qianqiu berkata sambil tersenyum, merupakan berkah bagi gadis kecilku untuk bisa menarik perhatian Dugu senior. Du Guyun berkata sambil tersenyum, oke, itu saja, setelah kompetisi tahun ini, Jian Ruohan akan pergi kepada Tuhan bersamaku. Jiling, bergabunglah dengan Akademi Kendo. Jangan khawatir, aku akan melatihnya dengan baik. Jian Qianqiu berkata dengan gembira, haha, senior Dugu adalah pendekar pedang nomor 1 di Miracle Ridge, jadi pencapaiannya dalam ilmu pedang tentu saja aku percaya bahwa masa depan gadis kecil itu akan diserahkan kepada Dugu senior. Du Guyun tersenyum tipis dan mengangguk puas. Jian Ruohan ada di atas panggung.
Jian Ruohan sudah di kursi keempat. Saya tidak tahu siapa yang ingin dia tantang ketika dia naik ke atas panggung. Setelah menunggu selama 2 hari 2 malam, para pembudidaya pedang di 100 teratas akhirnya mulai berkompetisi. Semuanya, bergembiralah. Dalam setengah hari berikutnya, pertarungan antar prajurit akan sangat seru. Semua prajurit yang menyaksikan pertempuran di Villa Mingjian menjadi bersemangat. Ye Guxing berkata dengan heran, Jian Ruohan ada di atas panggung. Dia sudah berada di posisi keempat. Sekarang dia berada di atas panggung, dia tidak lebih dari menantang tempat pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang sepertinya dia menantang tempat pertama, kedua, dan ketiga. Lin Bai ketiga. Peluangnya bahkan lebih besar. Ji Bei menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, tidak, jangan menantang Lin Bai, tidak. Di kursi pertama, Ye Jianqiu. Di kursi kedua, situasinya sudah selesai. Di kursi ketiga, Lin Bai. Semua orang tahu bahwa tingkat kultivasi Lin Bai hanya berada di alam ramuan ilahi tingkat menengah, jadi dia memiliki peluang sukses lebih besar dalam menantang Lin Bai. Ketika Feng Yunxiu melihat kemunculan Jian Ruohan, dia langsung mencibir, dia sudah menyimpulkan dalam hatinya bahwa Jian Ruohan pasti akan menantang Lin Bai. Lin Bai baru setengah jalan menuju tahap tengah alam ramuan ilahi, dan Jian Ruohan tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu bahwa kesemek harus dipilih dari sisi yang lembut. Feng Yunxiu duduk dengan tenang di kursi, siap menyaksikan Jian Ruohan membunuh Lin Bai. Namun apa yang dikatakan Jian Ruohan selanjutnya membuat Feng Yunxiu tercengang. Jian Ruohan berkata, Feng Yunxiu, maju dan bertarung. Puff! Feng Yunxiu mendengar kata-kata Jian Ruohan dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia memandang Jian Ruohan dengan tidak percaya dan bertanya, Jian Ruohan, apakah kamu yakin tidak melakukannya? Tidak memanggil orang yang salah. Bukankah kamu seharusnya menantang No? 3. Feng Yunxiu tidak mengerti mengapa Jian Ruohan memilihnya terlebih dahulu. Jian Ruohan berkata, saya lebih peduli pada tempat kedua Anda daripada tempat ketiga. Bab 593 Semangat Bela Diri Tingkat Surga. Kotak pedang 9 Yuan. Jian Ruohan berdiri di panggung kompetisi dengan wajah tanpa ekspresi dan menatap Feng Yunxiu dengan mata dingin. Niat pedang dingin menyebar dari tubuhnya, mengembunkan terak es di tanah. Feng Yunxiu berkata dengan dingin, Jian Ruohan, bukannya aku meremehkanmu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu masih bukan tandinganku. Tantang Lin Bai. Tingkat kultivasinya di paruh tengah pil ilahi alam mudah dikalahkan. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata menghina Feng Yunxiu, dia tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Jian Ruohan berkata, saya menantang Lin Bai. Bahkan jika saya menang, saya akan menantang Anda. Bagaimanapun, akan ada pertarungan antara Anda dan saya hari ini. Jadi dalam hal ini, mengapa kita harus membedakan antara depan dan belakang? Feng Yunxiu berani bertarung. Jian Ruohan mengedarkan energi aslinya, dan suara dinginnya keluar, mengguncang seluruh kota Lunjian. Ini bukan lagi sebuah tantangan. Jian Ruohan menyerukan perang. Jika Feng Yunxiu menolak menerimanya, maka dia pengecut. Feng Yunxiu tidak bisa turun dari harimau itu, dan segera dengan ekspresi muram di wajahnya, dia melompat dan mendarat di hadapan Jian Ruohan, berkata, mengapa kamu tidak berani? Feng Yunxiu naik ke atas panggung, dan seluruh penonton segera berseru. Jian Ruohan di kursi keempat akan bertarung dengan Feng Yunxiu di kursi kedua. Pertikaian sesungguhnya antar monster akan segera dimulai. Sekarang, apakah itu para penggarap pedang di kota pedang atau para pejuang dari 700 kerajaan di Lingdong, semua orang menjadi heboh saat melihat pemandangan ini. Jian Ruohan adalah putri kebanggaan dari villa pedang terkenal, yang dikenal sebagai 4 kaisar pedang. Di antara para pembudidaya pedang dari 700 negara di Lingdong, dia juga dianggap sebagai salah satu dari 5 master tak tertandingi. Adapun Feng Yunxiu, raja tanpa mahkota, banyak orang mengatakan bahwa Feng Yunxiu lebih baik dari Ye Jianqiu, dan dia adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Keduanya sangat terkenal di 700 kerajaan Lingdong, dan keduanya diakui sebagai pendekar pedang tiada taraf oleh semua pejuang 700 kerajaan Lingdong. Saat mereka bertarung, itu akan sangat seru. Jian Ruohan tersenyum dan berkata, kami sedang berduel, jadi jangan menguji satu sama lain, gunakan saja keahlianmu yang sebenarnya. Semangat bela diri. Pedang ilahi jiwa es. Niat pedang tingkat ketiga. Wajah Jian Ruohan segera mengembun, semangat bela diri bersinar, dan pedang ilahi jiwa es tingkat bumi tingkat 9 sekarang muncul di atas kepala Jian Ruohan. Niat pedang tingkat ketiga terbuka, dan suhu di dunia tiba-tiba turun hingga titik beku. Niat pedang tingkat ketiga Jian Ruohan sangat kuat, memobilisasi kekuatan es di dunia dan mengubah dunia menjadi gua es dan salju dalam sekejap. Wosh! Angin dingin menderu-deru, meniupkan badai salju.
Seluruh panggung kompetisi berubah menjadi negeri es dan salju. Du Guyun mengangguk puas dan berkata, haha, tampaknya Jian Ruohan telah melatih dengan baik keterampilan seni bela diri tingkat surga tingkat kedua di Villa Pedang terkenalmu, dan juga dapat menggunakan niat pedang tingkat ketiga dengan bebas, dalam hubungannya dengan Dewa Jiwa Esnya roh pedang dapat menciptakan alam pedang es yang unik. Mingjian Villa sangat pandai mengajar murid-muridnya. Du Guyun berkata sambil tersenyum puas. Jian Qianqiu mendengar pujian Du Guyun untuk Jian Ruohan, dan segera tersenyum dan berkata, Senior Dugu telah melakukan pekerjaan dengan baik, Ruohan hanya berlatih dengan santai. Budidaya Jian Ruohan semuanya adalah atribut dingin. Semangat bela diri yang dikaitkan dengan dingin, latihan yang dikaitkan dengan dingin, dan pedangnya juga ditempa dari besi dingin. Sekarang dia menggunakan semangat bela diri dan niat pedangnya, dia segera mengaktifkan kekuatan langit dan bumi dan memadatkannya menjadi domain pedang. Alam pedang ini saja sudah cukup untuk mengalahkan Master Alam Ramuan Dewa setengah langkah biasa. Feng Yunxiu mencibir, tidak apa-apa, aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untukmu, jadi ayo kita akhiri dengan cepat. Semangat bela diri. Kotak pedang 9 Yuan. Niat pedang tingkat ketiga. Feng Yunxiu bergerak, sepotong awan putih dan kabut melonjak di atas kepala, dan sebuah kotak pedang dengan 9 pedang terungkap. 9 pedang di kotak pedang 9 Yuan ini semuanya memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Du Guyun mengangguk dan berkata, kotak pedang 9 Yuan Feng Yunxiu adalah roh bela diri kelas 1 tingkat surga. Roh bela diri rahasianya juga sangat kuat. Tampaknya jika Jian Ruohan ingin mengalahkan Feng Yunxiu, itu akan sangat sulit. Pada saat ini, Jian Qianqiu melihat bahwa kekuatan pedang dan kekuatan jiwa bela diri yang ditampilkan oleh Feng Yunxiu sama sekali tidak kalah dengan Jian Ruohan, dan bahkan sedikit lebih kuat dari Jian Ruohan, dan ekspresinya segera menjadi sangat serius. Feng Yunxiu adalah musuh kuat pertama yang ditemui Jian Ruohan dalam hidupnya. Dua keajaiban iblis dalam ilmu pedang terus menyebarkan niat pedang tingkat ketiga, menyapu seluruh arena kompetisi. Angin kencang memburu, angin dingin menderu, dan terdengar suara menderu dari tabrakan yang terus-menerus. Lin Bai mengecilkan matanya, merasakan secara mendalam kekuatan mereka berdua. Pada saat itu, Jian Ruohan tiba-tiba bergegas keluar, dan pedang senjata spiritual kelas 5 di tangannya bersinar dengan udara sedingin es, dan menghantam dada Feng Yunxiu dengan keras. Fiuh! Cahaya pedang meledak, dan sepotong cahaya pedang sedingin es menyerang dengan ketajaman yang luar biasa. Feng Yunxiu buru-buru menggunakan keterampilan pedangnya dan melakukan serangan balik. Bang! Gerakan pertama antara keduanya bertabrakan, dan kekuatan yang menyebar segera mengguncang seluruh panggung kompetisi. Kekuatan supernatural, gudang es dan salju. Wajah Jian Ruohan memadat dan dia berteriak dengan dingin. Di langit dan bumi, itu seperti kekuatan es yang tidak mencair selama ratusan juta tahun tiba-tiba jatuh, dan pedang yang kuat dan berat menghantam, seolah-olah akan memotong dunia yang beku menjadi berkeping-keping. Feng Yunxiu memandang Jian Ruohan dengan dingin dan mencibir, Jian Ruohan, sudah kubilang, itu adalah keputusan yang salah bagimu untuk menantangku. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kekuatan roh bela diri tingkat surga. Bela diri metode rahasia roh. Pedang pertama dalam kotak pedang 9 Yuan. Pedang Raja Binatang. Feng Yunxiu mencibir, dan dari kotak pedang 9 Yuan di belakangnya, sebuah pedang terbang dan merasuki pedang kelas 6 Feng Yunxiu. Tiba-tiba, auman Raja Binatang keluar dari pedang. Ketika Lin Bai melihatnya, hatinya bergejolak, dia mengecilkan matanya, dari tubuh pedang Feng Yunxiu, Lin Bai merasa seperti harimau ganas yang turun dari gunung, mencoba menyerang dan membunuh semua makhluk di dunia. Itu tidak dapat dihentikan. Pedang itu menyerang, dan Feng Yunxiu memblokir pedang Jian Ruohan dengan satu pukulan pedangnya. Pedang pertama dari kotak pedang 9 Yuan begitu kuat sehingga tidak hanya memblokir serangan Jian Ruohan, tapi hampir menghancurkan domain pedang Jian Ruohan dalam satu gerakan. Jian Ruohan tampak kaget dan dengan cepat mundur. Dinding es. Teriak Jian Ruohan, dan kekuatan es di dunia memadatkan lapisan dinding es di depannya, total 25 lapisan dinding es. Dia ingin Feng Yun berhenti menggunakan pedangnya. Ini konyol, itu hanya seekor lalat yang mengguncang pohon. Pedang kedua dari kotak pedang 9 Yuan. Ketuklah gunung. Feng Yunxiu mencibir, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan sebuah pedang terbang keluar, dan cahaya pedang yang kuat menembusnya. Lebih dari 20 lapisan dinding es di depan Jian Ruohan mengenai dada Jian Ruohan. Puff! Saat Jian Ruohan terbang mundur, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Hanya dalam 3 gerakan, Jian Ruohan dilukai oleh Feng Yunxiu. Hasil ini membuat seluruh pendekar yang hadir tercengang. Dalam 3 gerakan, Jian Ruohan benar-benar terluka oleh Feng Yunxiu.
Roh bela diri tingkat surga dapat mencapai langit dalam satu langkah, dan itu benar-benar layak atas reputasinya. Ya, roh bela diri tingkat surga adalah terlalu kuat. Selain itu, Feng Yunxiu masih memegang senjata spiritual kelas 6 di tangannya, pedang di tangan Jian Ruohan hanyalah senjata spiritual kelas 5. Ada perbedaan besar. Semangat bela diri, seni bela diri rahasia roh, dan senjata spiritual semuanya lebih rendah daripada Feng Yunxiu, bahkan jika Jian Ruohan dikalahkan, sebagaimana mestinya. Bab 594 pedangnya patah. Mata Lin Bai membelalak saat melihat Jian Ruohan terkena pedang, dia tidak percaya bahwa kekuatan Feng Yunxiu begitu kuat sehingga dia bisa sepenuhnya menekan Jian Ruohan dalam 3 gerakan. Feng Yunxiu berhenti, memandang Jian Ruohan dengan jijik dan berkata, "Hahaha, Jian Ruohan, bagaimana? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, itu adalah keputusan yang sangat salah bagi Anda untuk menantang saya. Anda harus menantang pecundang Lin Bai itu, Anda akan menang. Kemungkinannya jauh lebih besar." Ketika Lin Bai mendengar ini, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan dia berkata di dalam hatinya, meskipun Feng Yunxiu ini kuat, ia tidak begitu kuat sehingga tidak terkalahkan. Jian Ruohan mengikuti. Dia bangkit dari tanah, "Feng Yunxiu, apa yang kamu banggakan? Saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan saya belum kalah." Feng Yunxiu berkata sambil tersenyum, "Sekarang domain pedang esmu dan semua kekuatan magismu telah dihancurkan olehku, apakah ada cara lain? Apakah kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkanku hari ini? Jian Ruohan, bukannya aku meremehkanmu. Kamu, yang ke-9 semangat bela diri tingkat bumi, bisa membuatku menggunakan pedang keduaku. Kamu bangga pada dirimu sendiri. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu harus meningkat setidaknya 3 kali sebelum kamu bisa melawanku. Akui kekalahan." Feng Yunxiu tersenyum bangga. "Benarkah? Kurasa tidak." Wajah Jian Ruohan dipenuhi embun beku. Tiba-tiba jiwa bela dirinya bergerak, dan udara sedingin es yang tajam mengembun lagi. Dunia langsung tertutup es dan salju. Di seluruh kota Lunjian, suhu turun setidaknya hingga 30 derajat. Semua prajurit yang hadir memandang Jian Ruohan dengan ngeri, dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan di wajah mereka. Teknik rahasia roh bela diri. Nafas naga es. Jian Ruohan sekarang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia bergoyang dan energi sedingin es yang tak terbatas mengembun menjadi naga kristal es di belakangnya. Itu meraung keras dan mengguncang dunia. Ketika naga kristal es ini terungkap, semua pembudidaya pedang yang hadir gemetar, dan hati mereka bergetar tanpa sadar. Segera Jian Ruohan membawa kekuatan langit dan bumi dan terbang ke depan, dan naga kristal es pun bergerak sesuai. Pedang Ruohan menghantam dengan keras, dan naga ilahi kristal es meraung lagi dan lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan energi yang sangat dingin, yang seperti pedang naga dewa yang akan menghancurkan segalanya, dan menyerang Feng Yunxiu. Feng Yunxiu terkejut dan ekspresinya menjadi serius. Pedang ketiga dari kotak pedang 9 Yuan. Yue patah. Merasakan kekuatan teknik rahasia seni bela diri Jian Ruohan, wajah Feng Yunxiu menjadi serius, dan dia mengertakkan gigi dan menggunakan teknik rahasia jiwa bela diri ketiga. Segera, pedang ketiga terbang keluar dari kotak pedang 9 Yuan dan merasuki pedang Feng Yunxiu. Rusak. Feng Yunxiu membenturkan pedangnya dan pergi. Gemuruh. Dunia berada dalam kekacauan, dan seluruh kota Lunjian berguncang hebat. Feng Yunxiu menyerang dengan pedangnya, kekuatan besar itu menghancurkan segalanya dan mengenai pedang Jian Ruohan. "Kakak!" Tiba-tiba, ada retakan pada pedang Jian Ruohan. Ekspresi Jian Ruohan berubah drastis. Pada saat ini, pedang di tangan Jian Ruohan meledak dan hancur total, dan pedang besar Feng Yunxiu, seperti pedang yang dapat menghancurkan gunung suci, datang dan menghempaskan Jian Ruohan. Puff! Ketika pedang mereka bertabrakan, baik Jian Ruohan dan Feng Yunxiu terbang karena malu. Feng Yunxiu memuntahkan darah, meninggalkan lebih dari selusin bekas pedang yang menakutkan di tubuhnya. Tentunya, pedang ini memberikan pukulan berat pada Feng Yunxiu. Jian Ruohan bahkan lebih buruk lagi. Pedang senjata spiritual kelas 5 di tangannya hancur. Dia tidak bisa terus menggunakan seni bela diri rahasia. Dia tersingkir di tempat dan mendarat di sudut platform kompetisi. Dia muntah darah dan tampak pucat. His. Melihat keduanya terluka, semua prajurit yang hadir berteriak kaget. Itu terlalu kuat. Kekuatan kedua orang ini sungguh mengejutkan. Apakah ini kekuatan dari 10 pendekar pedang terbaik di 700 kerajaan Lingdong? Bahkan jika saya berlatih selama 100 tahun lagi, saya mungkin tidak akan melakukannya bisa mengalahkannya. Salah satu dari mereka, banyak prajurit berteriak. Pada saat ini, mereka menyadari mengapa Feng Yunxiu disebut sebagai raja tanpa mahkota dari pembudidaya pedang terbaik di 700 kerajaan Lingdong.
Mengapa Jian Ruohan disebut sebagai kultivator pedang nomor satu di villa pedang terkenal? Keduanya memiliki kekuatan yang menantang surga. Jian Ruohan berdiri dari tanah dan memandangi pedang yang telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun dengan wajah dingin. Sekarang di bawah pedang Feng Yunxiu, pedang itu hancur berkeping-keping hanya dengan gagangnya yang tersisa. Du Guyun menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, ini sepenuhnya karena senjata spiritual Jian Ruohan tidak kuat. Jika senjata spiritual Jian Ruohan juga merupakan senjata spiritual kelas 6, siapa yang akan menang atau kalah dalam konfrontasi pedang ini? Tidak ada menceritakan. Jian Qianqiu, tidak bisakah kamu, Villa Mingjian, bahkan tidak dapat menghasilkan senjata spiritual kelas 6? Jian Qianqiu memandang Jian Ruohan dengan wajah jelek dan berkata, tidak, Dugu Senior, yang ini pedang itu sangat penting bagi Ruohan. Pedang itu ditinggalkan oleh ibunya sebelum dia meninggal. Du Guyun tiba-tiba menyadari, begitu, aku hanya memberitahumu, keluarga desa Jianshanmu yang terkenal begitu kuat, bagaimana bisa kamu bahkan melakukannya? Bukankah kamu bahkan memiliki senjata spiritual kelas 6? Ternyata pedang ini memiliki arti khusus baginya. Jian Qianqiu melihat pedang patah di tangan Jian Ruohan, wajahnya tak tertahankan, dan air mata muncul di matanya. Pedangnya patah, dan ketika Jian Qianqiu memikirkan ibu Jian Ruohan, Feng Yunxiu berdiri dengan wajah marah saat ini. Melihat luka di tubuhnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Jian Ruohan memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Tiba-tiba, Feng Yunxiu berkata dengan suara dingin, apakah kita masih akan bertarung? Jian Ruohan berkata dengan tegas, tentu saja kita harus bertarung, saya masih berdiri, saya belum kalah. Feng Yunxiu berkata dalam suara dingin, milikmu bahkan jika pedang itu bisa dipatahkan olehku, kamu masih harus berjuang keras, bagus sekali, aku akan memberimu kekalahan. Pedang keempat dari kotak pedang 9 Yuan. Wu Ying. Segera sosok Feng Yunxiu bergerak, dan kotak pedang 9 Yuan pedang keempat di tangannya jatuh, menyebabkan Feng Yunxiu menghilang dari lapangan dalam sekejap, dan cahaya pedang yang tajam mengenai leher Jian Ruohan. Energi sejati seluruh tubuh Jian Ruohan bergerak, dan energi sedingin es mengembun pada pedang yang patah untuk membentuk pedang panjang kristal es. Tebas ke depan dengan keras. Bang bang. Feng Yunxiu menyapu ke depan dengan pedangnya, dan pedang kristal es di tangan Jian Ruohan hancur seperti kertas. Jika Jian Ruohan tidak mundur tepat waktu, ketika pedang ini mematahkan pedang kristal es, itu sudah cukup untuk memotong pedang Jian Ruohan tenggorokan terbuka. Kalahkan aku. Melihat Jian Ruohan, dia menghindar lagi. Feng Yunxiu segera menyerang Jian Ruohan dengan pedangnya lagi tanpa melambat. Cahaya pedang yang tajam membuat seluruh tubuh Jian Ruohan menggigil, dan matanya dipenuhi kegelapan, dia sudah memikirkan akhir dalam pikirannya. Pedang itu hancur. Jian Ruohan tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Feng Yunxiu lagi. Lin Bai melihat Feng Yunxiu terbang dengan pedang pada saat ini, dan telah melihat akhir ceritanya, sudah berakhir. Sayangnya, jika Jian Ruohan memiliki senjata spiritual kelas 6, diperkirakan hasil pertarungannya dengan Feng Yunxiu tidak akan bisa diprediksi. Bas. Pada saat ini, ada getaran cepat di tas penyimpanan Lin Bai. Lin Bai mengerutkan kening dan membuka tas penyimpanan. Tiba-tiba, saat tas penyimpanan dibuka, sebuah pedang terbang keluar dan langsung terbang menuju panggung kompetisi. Pedang itu berputar dan jatuh dengan mantap ke tangan Jian Ruohan. Ketika Lin Bai melihat pedang ini, matanya langsung ngeri, dan dia berteriak tak percaya, Jingmeng. Bab 595, Memilih Master dalam Mimpi. Lin Bai melihat pedang yang terbang keluar dari tas penyimpanannya, dan segera berteriak tak percaya, mimpi. Ups! Pedang mimpi terbang di udara dan bergegas ke panggung kompetisi. Tepat ketika Jian Ruohan mengira dia tidak bisa mengambil pedang Feng Yunxiu, dia tiba-tiba merasakan pedang tajam terbang dari belakang. Jian Ruohan tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat pedang Jingmeng datang langsung ke arahnya. Dan Jian Ruohan juga melihat ekspresi tidak percaya di wajah Lin Bai. Pedang Jingmeng terbang ke arahnya, Jian Ruohan dengan cepat meraih pedang Jingmeng di tangannya dengan tangan dan matanya yang cepat. Setelah mengambil pedang ke tangannya, Jian Ruohan segera merasa bahwa dia dan pedang itu seperti pasangan alami, tanpa rasa keanehan sama sekali. Memegang pedang di tangannya, Jian Ruohan merasa bahwa setiap gerakan dan pikiran yang dia lakukan sangat familiar bagi Jingmeng Jian. Pada saat ini, Jian Ruohan merasa Jingmeng Jian telah menjadi bagian dari tubuhnya dan bagian dari jiwanya. Manusia dan pedang bersatu. Kalahkan aku. Pada saat ini, Feng Yunxiu datang, dan sebuah pedang terbang ke arahnya. Jian Ruohan memegang pedangnya lagi, wajahnya tertutup embun beku, matanya bersinar dengan semangat juang yang luar biasa, dan pedang di tangannya bergetar karena kegembiraan. Kekuatan senjata spiritual kelas 6 meledak dari Dream Sword. Karena kamu di sini, ayo bertarung lagi.
Teknik rahasia jiwa bela diri. Nafas naga es. Jian Ruohan mengaktifkan teknik rahasia jiwa bela diri lagi, dan naga kristal es mengembun lagi. Feng Yunxiu mencibir, metode yang sama, kedua kalinya digunakan di depanku, kekuatannya sudah berkurang setengahnya. Karena kamu tidak mengalahkannya untuk pertama kalinya, itu tidak mungkin untuk kedua kalinya. Kotak pedang 9 Yuan pedang ketiga. Patah Yue. Feng Yunxiu menggunakan pedang ketiganya lagi. Bayangan pedang merasuki pedang, dan kekuatan yang kuat segera meledak. Bila Feng Yunxiu sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Satu serangan pedang sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Bang! Feng Yunxiu dan Jian Ruohan bertabrakan lagi. Badai yang mengejutkan menyapu seluruh tempat, mengguncang beberapa pembudidaya pedang tingkat rendah di kota pedang Lun hingga tubuh mereka dipenuhi energi dan darah mereka muncrat. Setelah tabrakan pedang, pedang Feng Yunxiu langsung dihancurkan oleh naga kristal es. Pada saat ini, Feng Yunxiu terbang seperti layang-layang yang talinya putus, mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah. Tabrakan pukulan ini menghancurkan separuh tulang dada Feng Yunxiu di dadanya. Ah! Aku akan membunuhmu. Rasa sakit yang hebat datang dari tubuhnya membuat Feng Yunxiu marah. Tepat ketika Feng Yunxiu hendak berdiri, udara dingin mengembun di tenggorokannya. Feng Yunxiu melihat lebih dekat dan melihat Jian Ruohan berdiri di depannya dengan wajah tanpa ekspresi. Pedang Jingmeng di tangannya memancarkan udara dingin keabadian yang membeku dan menempel di tenggorokannya. Jika Feng Yunxiu berani bergerak sedikit pun, selama Jian Ruohan dengan lembut menggerakkan pedangnya ke depan, itu akan cukup untuk dengan mudah menembus tenggorokan Feng Yunxiu. Kamu kalah. Jian Ruo berkata dengan dingin. Mata Feng Yunxiu melebar dan dia berkata dengan tidak percaya di wajahnya, ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Saya masih bisa bertarung. Saya masih bertarung. Feng Yunxiu tidak bisa menahan diri. Dia berkata pasrah. Jian Ruohan berkata, jika aku ingin membunuhmu, pedang ini sudah cukup untuk menembus tenggorokanmu. Feng Yunxiu mendengar kata-kata Jian Ruohan dan jatuh ke tanah tanpa daya, matanya kosong. Seperti yang dikatakan Jian Ruohan, jika Jian Ruohan ingin membunuhnya, dia sudah mati saat ini. Menyerah. Feng Yunxiu menutup matanya dengan lemah, tidak dapat menerima hasil ini. Segera, Jian Ruohan menyarungkan pedangnya dan berbalik untuk mengambil posisi kedua. Jian Ruohan, kita menang. Feng Yunxiu benar-benar kalah. Raja tak bermahkota dari 700 kerajaan di Lingdong sebenarnya telah dikalahkan. Meskipun Jian Ruohan menang, itu hanya langkah tipis. Jika bukan karena pedang terakhir, Feng Yunxiu terlempar, dan Jian Ruohan dengan cepat menyerang pedang itu ditekan ke tenggorokan Feng Yunxiu untuk menaklukkan Feng Yunxiu. Jika tidak, ketika Feng Yunxiu berdiri, diperkirakan mereka berdua harus bertarung lebih dari 10 ronde untuk menentukan pemenangnya. Apakah kamu bodoh? Jika master bersaing satu sama lain, maka itu adalah kesalahan. 1 poin adalah perbedaan besar. Mengapa kita harus memanfaatkan kekurangannya? Jika kita memanfaatkan kekurangannya, kita dapat mengalahkan musuh dengan 1 serangan. Jian Ruohan menangkap kekurangan Feng Yunxiu dan mengalahkan Feng Yunxiu. Tidak ada yang salah dengan ini. Posisi kedua Jian Ruohan diperoleh oleh Jian Ruohan berdasarkan pengalamannya. Saya berani mengatakan bahwa jika Feng Yunxiu dan Jian Ruohan bertarung, hasilnya akan sama. Banyak prajurit mengatakan satu setelah diskusi lainnya. Bagaimanapun, pertempuran antara Feng Yunxiu dan Jian Ruohan dapat disebut sebagai pertempuran terkuat di antara para pembudidaya pedang di Lingdong selama 100 tahun. Itu terlalu kuat. Banyak pembudidaya pedang terkesan dengan kekuatan Feng Yunxiu dan Jian Ruohan. Sangat dalam takut. Jian Ruohan duduk di kursi kedua. Dia melihat pedang di tangannya, sedikit melamun. Sebelumnya, Jian Ruohan melihat pedang ini terbang keluar dari tas penyimpanan Lin Bai. Pedang ini milikmu. Setelah Jian Ruohan menang, dia kembali ke tempat duduknya dan segera mengembalikan pedang mimpi kepada Lin Bai. Meskipun Jian Ruohan sangat menyukai pedang ini, bagaimanapun juga pedang itu milik Lin Bai, jadi dia masih harus mengembalikannya. Jian Ruohan lebih menyukai perasaan memegang pedang Jingmeng. Rasanya pedang itu dibuat khusus untuknya, sangat cocok dengan tubuh dan jiwanya. Lin Bai mengulurkan tangan dan mengambil pedang Jingmeng. Namun pedang Jingmeng bergetar hebat di tangan Lin Bai, seolah tidak ingin berada di tangan Lin Bai. Mata Jian Ruohan berbinar saat dia melihat pedang Jingmeng sedikit gemetar dan menunjukkan perlawanan. Pedang memiliki roh, pilihlah tuannya dan layanilah. Lin Bai tersenyum masam, menyerahkan pedang impian kepada Jian Ruohan, dan berkata, dia milikmu sekarang. Wajah dingin Jian Ruohan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, kamu ingin memberikannya kepadaku. Dia adalah senjata spiritual kelas 6. Itu tak ternilai harganya.
Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, nilai sebenarnya dari sebuah pedang adalah menemukan pemiliknya. Jingmeng telah memilihmu, dan kamu adalah pemilik pedang Jingmeng. Ambillah. Lin Bai dikatakan. Jian Ruohan mengambil pedang Jingmeng dan menghargainya tanpa henti. Senyuman muncul di wajahnya yang dingin, dan dia bersyukur, terima kasih banyak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasih, saya tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk menjaga. Dia memiliki pedang impian, dia adalah pedang spiritual, dan dia memiliki hak untuk memilih pemilik pedang. Ini adalah pilihannya, dan saya menghormatinya. Lin Bai memandang pedang impian dan berkata dengan penuh arti. Jian Ruohan tersenyum, memeluk pedang Jingmeng, dan kembali ke tempat duduknya. Du Guyun memandang pedang Jingmeng dan berkata kepada Jian Qianqiu sambil tersenyum, Tuan Jian Zhuang, apakah menurutmu pedang ini tampak familiar? Wajah Jian Qianqiu dingin dan dia mengangguk, Qingge Jingmeng. Awalnya adalah cerita bagus dari 700 kerajaan Lingdong, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Du Guyun tersenyum dan berkata, hahaha, sepertinya kamu akan segera menikahi seorang gadis. Setelah mendengar ini, Jian Qianqiu melihat ke arah seseorang yang sedikit Lin Bai, yang memiliki wajah polos, memiliki cahaya aneh yang tidak dapat dideteksi di matanya. Lin Bai telah mengambil tindakan selama tes 3 kali lipat, jadi Jian Qianqiu secara alami tahu bahwa pedang Qingge ada di tangan Lin Bai. Tapi Jian Qianqiu sangat tidak menyukai kultivasi dan penampilan Lin Bai. Penampilan Lin Bai sangat biasa saja, tidak tampan, tapi juga tidak jelek. Yang paling penting adalah tingkat kultivasi Lin Bai hanya setengah jalan menuju tahap tengah alam ramuan ilahi. Ini sedikit tidak sedap dipandang. Bab 596, jangan menjadi yang pertama, carilah kekalahan. Jian Ruohan mengalahkan Feng Yunxiu dan memenangkan tempat kedua. Hal ini menyebabkan kegemparan di antara semua prajurit yang menyaksikan pertempuran tersebut. Jian Ruohan dan Feng Yunxiu sangat menakutkan. Ya, sungguh sulit dipercaya bahwa keduanya begitu kuat. Tentu saja, di antara 10 prajurit teratas, tidak ada satupun yang lemah. Banyak orang berseru serempak, berdiri. Di kerajaan Shenwu, Su Jianan, yang duduk sebagai pemimpin sekte Lingjian, melihat betapa kuatnya Jian Ruohan dan Feng Yunxiu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jian Ruohan dan Feng Yunxiu keduanya sangat kuat. Saya kira Lin Bai ingin untuk mempertahankan tempat ketiga. Posisinya sulit. Tidak hanya Su Jianan yang berpikir demikian, tetapi sekarang Ji Bei, Ye Guxing, dan Nan Li Dao juga sangat mengkhawatirkan Lin Bai. Bukan karena Lin Bai terlalu lemah, tapi 10 pembudidaya pedang jahat terlalu kuat. Namun yang mengejutkan Ji Bei dan Su Jianan adalah Jingmeng Jian memilih Jian Ruohan. Ketika mereka berdua memikirkannya, sepertinya mereka harus segera bertarung dengan Mingjian Villa. Selanjutnya, mata Su Jianan dan Ji Bei menunjukkan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Sekte Lingjian dan Villa Mingjian menjadi mertua, mengapa Sekte Lingjian tidak bangkit? Di depan Villa Mingjian, bahkan Istana Changhai Yuntai harus menghindari tepian untuk sementara. Dengan kata lain, jika Sekte Lingjian mendapat dukungan dari Villa Pedang terkenal, tak seorang pun di 700 kerajaan Lingdong akan berani macam-macam dengan Sekte Lingjian. Tapi meskipun Qingge Jingmeng adalah cerita yang bagus. Namun pada akhirnya, bisa tidaknya Lin Bai dan Jian Ruohan bersatu bergantung pada takdir. Bagaimanapun, Lin Bai tidak memiliki kesan yang baik terhadap Jian Ruohan saat ini. Dan Jian Ruohan melakukan hal yang sama pada Lin Bai. Pertarungan sengit berlanjut. Setelah pertarungan mengejutkan antara Jian Ruohan dan Feng Yunxiu duduk di kursi keempat dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian banyak 100 prajurit teratas naik ke panggung untuk menantang. 1 jam kemudian, Feng Yunxiu membuka matanya lagi, dengan kemarahan yang luar biasa di matanya. Segera Feng Yunxiu melangkah maju dan berdiri di panggung kompetisi. Dia memandang Ye Jianqiu dan meraung, Ye Jianqiu, maju dan bertarung. Posisi pertama ini milikku. Feng Yunxiu melangkah ke atas panggung dan segera meraung ke arah Ye Jianqiu. Meski kalah dari Jian Ruohan, Feng Yunxiu juga memetik hikmah dari pertarungan sebelumnya, ia sangat yakin bahwa ia tidak akan melawan Jian Ruohan lagi. Tapi Feng Yunxiu kini telah kehilangan kesempatan untuk menantang Jian Ruohan, dan sekarang dia hanya bisa fokus pada Ye Jianqiu. Setelah Feng Yunxiu menyelesaikan pelatihannya, dia berani menantang Ye Jianqiu segera setelah dia naik panggung. Ye Jianqiu adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong tahun lalu. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya ingin tahu apakah dia telah meningkat tahun ini. Itu luar biasa, yang nomor 1 tahun lalu adalah pertarungan antara kultivator pedang nomor 1 Lingdong dan Raja tak bermahkota tahun ini pasti akan menarik banyak perhatian. Banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran di Villa Pedang terkenal ada di sini untuk pertempuran ini.
Mereka juga ingin melihat siapa yang lebih lemah dan lebih kuat antara Feng Yunxiu dan Ye Jianqiu. Salah satunya adalah kultivator pedang nomor 1 dari Lingdong tahun lalu. Salah satunya adalah Raja Tanpa Mahkota yang merupakan pendekar pedang nomor 1 di Lingdong tahun ini. Persaingan keduanya menjadi highlight kompetisi tahun ini. Bahkan Jian Qianqiu dan Du Guyun sangat menantikannya. Ye Jianqiu berdiri dari tempat duduknya dengan santai, berjalan ke panggung kompetisi, dan bertanya, apakah cederamu tidak masalah? Feng Yunxiu mencibir, cukup untuk mengalahkanmu. Ye Jianqiu sedikit tersenyum, karena kamu berkata begitu, lalu mengambil tindakan. Saya datang ke kompetisi tahun ini hanya untuk dikalahkan. Feng Yunxiu tertawa liar, Ye Jianqiu, saya benar-benar tidak berharap Anda menjadi begitu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa di antara 700 negara di Lingdong, tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Hari ini kamu pasti akan dikalahkan di tanganku, dan aku akan menginjak tubuhmu untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Ye Jianqiu berkata tanpa komitmen, jika kamu benar-benar mampu, maka pendekar pedang nomor 1 di Lingdong adalah milikmu. Tahta penggarap pedang diberikan kepadamu. Ye Jianqiu, tolong mengerti bahwa aku mendapatkan tahta ini dengan kekuatanku sendiri, bukan darimu. Mata Feng Yunxiu bersinar dengan udara dingin, dan dia berkata dengan dingin. Berkata, Ye Jianqiu Feng mengangguk dengan tenang. Lihat pedangnya. Pedang keempat dari kotak pedang 9 yuan. Tanpa bayangan. Begitu Feng Yunxiu bergerak, pedang keempat keluar, begitu cepat sehingga tidak ada bayangan pedang itu. Dengan sambaran petir, pedang itu langsung menuju ke tenggorokan Ye Jianqiu. Mata Lin Bai terkejut, dia melihat Feng Yunxiu menghilang dari matanya, dan ketika Feng Yunxiu muncul lagi, dia telah memukul tenggorokan Ye Jianqiu dengan pedang yang ganas. Tapi saat ini, Ye Jianqiu sedang tersenyum dan berdiri di sana bahkan tanpa berusaha menghindarinya. Apa yang terjadi? Mengapa Ye Jianqiu tidak bersembunyi? Sudah berakhir, pedang Feng Yunxiu mungkin terlalu cepat, dan Ye Jianqiu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Sudah berakhir, Ye Jianqiu mungkin akan mati di bawah pedang ini. Ayo! Banyak pembudidaya pedang berteriak ketika mereka melihat pemandangan ini. Jian Qianqiu dan Du Guyun juga siap menyerang. Jika Ye Jianqiu benar-benar tidak bisa menangkap pedang ini, dia mungkin akan dibunuh oleh Feng Yunxiu dengan satu pedang. Pada saat itu, Du Guyun dan Jian Qianqiu harus menyelamatkan Ye Jianqiu di sekejap. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Saat pedang secepat kilat Feng Yunxiu mendekati tenggorokan Ye Jianqiu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tiba-tiba, Ye Jianqiu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, mengulurkan dua jari, dan dengan kuat menjepit pedang Feng Yunxiu. Ding! Hiss! Suara desahan dari seluruh penonton terdengar jelas. Bahkan mata Lin Bai dan Jian Ruohan terbelalak saat ini, melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Ye Jianqiu benar-benar mengulurkan dua jari dan menerima serangan pedang sengit Feng Yunxiu. Lin Bai berseru, luar biasa. Jian Ruohan juga sangat terkejut dengan kekuatan Ye Jianqiu. Ekspresi wajah Feng Yunxiu bahkan lebih indah, dan dia menatap Ye Jianqiu dalam keheningan yang tertegun. Pada saat ini, Feng Yunxiu belum mengetahui bagaimana cahaya pedangnya yang seperti kilat ditangkap oleh Ye Jianqiu. Aku menang. Ye Jianqiu menangkap pedang Feng Yunxiu, tersenyum tipis, dan segera menendang keluar tubuh Feng Yunxiu, memukul tubuh Feng Yunxiu dengan keras dan membuangnya. Dia terbang langsung keluar dari panggung kompetisi, terbang di atas kepala semua prajurit yang hadir, menabrak dinding batu kota pedang Lun, dan terbang setidaknya 1000 meter jauhnya. Puff! Feng Yunxiu terbaring di tanah, dengan ekspresi bingung di wajahnya dan mata ngeri, berulang kali berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengalahkanku dengan begitu mudah? Ketika Du Guyun melihat Ye Jianqiu pada saat ini, menyipitkan matanya, dia berdiri dan berkata, Ye Jianqiu, saya, Du Guyun, atas nama Akademi Kendo, salah satu dari 5 puncak dan 9 akademi di punggung Bukit Senji, mengundang Anda untuk bergabung dengan Akademi Kendo di punggung Bukit Senmir. Wow! Seluruh penonton gempar. Setelah Ye Jianqiu mengalahkan Feng Yunxiu bahkan tanpa menggunakan pedangnya, Du Guyun langsung mengirimkan undangan. Ye Jianqiu tersenyum tipis, terima kasih, Du Gu Senior, atas kebaikan Anda, tapi saya punya jalan sendiri. Jika saya tidak dapat menemukan orang yang bisa mengalahkan saya di 700 kerajaan Lingdong, saya tidak akan pergi ke Miracle Ridge. Tahun ini, saya akan pergi ke Miracle Ridge. Datanglah ke kompetisi, bukan untuk menjadi yang pertama, tetapi untuk dikalahkan. Bab 597 Feng Yunxiu vs Lin Bai. Kamu datang tahun ini bukan untuk menduduki peringkat pertama, tapi untuk dikalahkan. Ye Jianqiu berkata dengan serius sambil berdiri di lapangan.
Lin Bai dan Jian Ruohan sama-sama terinspirasi oleh semangat juang yang kuat, tetapi ketika mereka melihat ke arah Ye Jianqiu, mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Ye Jianqiu terlalu kuat. Tanpa menghunus pedangnya, hanya satu tendangan membuat Feng Yunxiu terbang keluar dari arena kompetisi. Ini tidak sederhana. Siapakah Feng Yunxiu? Dia adalah raja tak bermahkota yang dikenal sebagai pendekar pedang terbaik di 700 kerajaan Lingdong. Banyak pejuang percaya bahwa akan ada pertarungan antara Ye Jianqiu dan Feng Yunxiu tahun ini, dan pada akhirnya Feng Yunxiu akan melakukannya. Kalahkan Ye Jianqiu dan jadilah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Namun siapa sangka Ye Jianqiu akan mengalahkan Feng Yunxiu hanya dengan satu gerakan. Hal ini juga membuat semua prajurit yang hadir merasa ngeri. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun pembudidaya pedang terbaik di Lingdong yang merupakan kesemek yang lembut. Lin Bai berkata dalam-dalam, tidak heran konferensi diskusi pedang di Villa Mingjian begitu berharga. Dengan kekuatan Ye Jianqiu, di antara ratusan juta prajurit di Lingdong saat ini, Ye Jianqiu dapat dianggap sebagai yang nomor 1. Pedang. Dia nomor 1 dalam budidaya, dan Ye Jianqiu pasti bisa dianggap sebagai orang terkuat di alam ramuan ilahi pertama di Lingdong. Feng Yunxiu berjalan kembali dengan wajah galak, sangat marah, duduk di posisi keempat, dan menahan kemarahan di hatiku mulai pulih. Feng Yunxiu benar-benar sengsara tahun ini. Saya tidak menyangka akan kalah 2 pertandingan berturut-turut. Sekarang saya hanya bisa duduk di posisi keempat. Tapi yang paling membuatku takut adalah kekuatan Ye Jianqiu. Dia adalah lebih kuat dari tahun lalu. Ngomong-ngomong, sepertinya Ye Jianqiu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pembudidaya pedang Lingdong dan tidak pernah menggunakan semangat bela dirinya. Saya ingin tahu apa semangat bela dirinya nanti. Banyak orang memandang Ye Jianqiu dengan rasa ingin tahu. Ye Jianqiu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang tahun lalu, tapi dia tidak pernah menggunakan semangat bela dirinya. Dia memenangkan tempat pertama hanya dengan satu set, teknik pedang air musim gugur, tingkat prefektur tingkat 9. 2 atau 3 jam kemudian, 20 pembudidaya pedang teratas, terutama 18 ahli pedang dari villa pedang terkenal, berdiskusi satu sama lain dan menyesuaikan tempat duduk mereka. Lin Bai memandang ke langit, ini akan berakhir dalam 1 jam. Pada saat ini, sesosok muncul di panggung kompetisi. Lin Bai, Jian Ruohan, dan Ye Jianqiu semuanya melihat ke atas. Sosok tersebut ternyata adalah Feng Yunxiu yang baru saja pulih dari luka-lukanya. Feng Yunxiu naik panggung lagi. Siapa yang akan dia tantang sekarang? Jian Ruohan dan Ye Jianqiu sama-sama telah melawannya, dan hanya ada satu orang yang tersisa. Banyak prajurit memandangnya dengan penuh semangat dengan mata berbinar. Badai sudah berakhir. Ketika Ji Bei melihat Feng Yunxiu di atas panggung lagi, dia berkata dengan ngeri, tidak. Ji Bei telah melihat bahwa Feng Yunxiu telah bertarung dengan Ye Jianqiu pertama dan Jian Ruohan kedua. Sekarang Feng Yunxiu dikalahkan di tangan mereka, yang berikutnya adalah Lin Bai di tempat ketiga. Ketika Lin Bai melihat Feng Yunxiu, dia tersenyum tipis, baru kemudian dia berpikir bahwa Feng Yunxiu akan mengambil tindakan terhadapnya. Feng Yunxiu berdiri di lapangan dan meraung, bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Ye Jianqiu tahun ini dan kalah dari Jian Ruohan, bagaimana Anda, seorang pejuang yang baru setengah langkah ke tahap tengah alam ramuan ilahi, bisa duduk di depanku? Mengapa kamu di sini? Dia bisa duduk di depanku. Lin Bai, bangun di sini dan mati. Feng Yunxiu meraung, meneriakkan semua kemarahan di hatinya terhadap Ye Jianqiu dan Jian Ruohan di Lin Bai. Tidak ada orang yang berani menantang setelah mendengar badai. Itu memang dia. Ya, memang tidak pantas bagi Lin Bai untuk duduk di posisi ketiga dengan kekuatannya di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Itu benar, tidak peduli seberapa buruknya Feng Yunxiu, dia seharusnya tetap menduduki kursi ketiga. Bukan berarti Feng Yunxiu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pejuang di alam ramuan dewa tingkat menengah dan setengah langkah. Siti bergumam satu demi satu. Berkata, Ye Jianqiu dan Jian Ruohan sama-sama memandang Lin Bai. Jian Qianqiu dan Du Guyun juga memandang Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis, berdiri dari tempat duduknya, dan berjalan ke lapangan dengan tenang dan anggun. Dia memandang Feng Yunxiu dan berkata sambil tersenyum, 3 gerakan, jika aku tidak mengalahkanmu, aku kalah. Wow, saya mendengar Lin Bai naik ke atas panggung. Kalimat pertama tidak hanya membuat semua pembudidaya pedang di kota pedang gempar, tetapi para prajurit di villa pedang terkenal juga merasa ngeri. 3 gerakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, anggap aku sebagai pecundang. Anda adalah seorang pejuang yang berada di tahap tengah alam ramuan dewa setengah langkah. Bagaimana Anda bisa begitu percaya diri untuk memandang rendah seorang pejuang yang berada di tahap tengah alam ramuan dewa setengah langkah?
Selain itu, prajurit sempurna alam ramuan dewa setengah langkah ini juga merupakan raja tanpa mahkota yang merupakan pendekar pedang nomor 1 di 700 kerajaan Lingdong. Puff! Su Jianan awalnya penuh kekhawatiran ketika dia melihat Lin Bai naik ke atas panggung, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai, Su Jianan hampir tergelincir dari kursinya karena ketakutan dan menatap Lin Bai dengan tercengang. Ji Bei juga memandang Lin Bai di dinding batu dengan tercengang. Kerajaan Shenwu, di Royal Square. Bai Xiao Xiao dan Bai Huatian, bersama dengan para menteri, melihat ke dinding batu proyeksi di depan mereka. 3 gerakan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku kalah. Setelah mendengar ini, wajah Bai Xiao Xiao dan Bai Huatian menjadi gelap, dan mereka berpikir dalam hati, ini terlalu gila. Chu Jiangliu di bawah meraung penuh semangat, Pangeran Pedang. Ayo, Pangeran Pedang, ayo. Yah, Ye Jianqiu mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi nomor 1 tahun ini, tetapi hanya ingin 1 kekalahan. Saya pikir Ye Jianqiu sudah sangat bagus. Gila, siapa yang tidak tahu bahwa ada orang yang lebih gila lagi di sini, yang bisa mengalahkan Feng Yunxiu dalam 3 gerakan. Itu terlalu sombong. Dia sombong sampai-sampai menjadi sombong. Banyak penanam pedang berseru, melihat ketika mereka melihat Lin Bai, mata mereka menunjukkan tawa. Senang rasanya berpura-pura menjadi keren untuk sementara waktu. Lin Bai mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Feng Yunxiu nanti. Aku juga berpikir bahwa seorang pejuang di alam ramuan Dewa Tengah dan setengah langkah dapat mengalahkan Feng Yun hanya dengan 3 jurus. Ayolah, alangkah baiknya jika dia bisa menangkap 3 serangan Feng Yunxiu. Banyak pembudidaya pedang di kota Lunjian merasa Lin Bai hanya pamer dan tidak bisa mengalahkan Feng Yunxiu sama sekali. Ketika Feng Yunxiu mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya menjadi ganas karena marah, dan dia meraung seperti binatang gila, sialan. Sialan. Sungguh keji bahwa kamu, seekor semut di tengah alam ramuan dewa setengah langkah, ingin mengalahkanku dengan 3 gerakan. Kamu mencari kematian. Kamu mencari kematian. Lihat aku membunuhmu. Mata Feng Yunxiu berubah menjadi merah darah, dan kotak pedang 9 elemen di atas kepalanya terungkap. Pedang pertama dari kotak pedang 9 Yuan, Raja Binatang. Pedang ketiga, Yue patah. Pedang keempat, Wu Ying. Raja Binatang menyerang dengan pedang sekuat harimau, turun dari gunung untuk memakan orang. Pedang patah Yue, setebal gunung, menghancurkan langit dan bumi. Pedang tanpa bayangan itu secepat kilat dan menghilang tanpa jejak. Ketiga pedang itu muncul bersamaan, dan gelombang kekuatan yang tiba-tiba mengguncang dunia. Kekuatan penghancur yang agung, besar, deras, menakutkan menyebar dari platform kompetisi. 3 pedang yang keluar bersamaan sudah cukup untuk membunuh semua orang di alam ramuan manusia. Ya, sangat kuat. Pada saat ini, Feng Yunxiu mengambil tindakan, tidak menahan diri sama sekali, kuat. Dia menggunakan gerakan pedangnya seolah-olah dia akan membunuh Lin Bai. Bab 598, Pedang mengalahkan Feng Yunxiu. Ketika Ye Jianqiu melihat 3 pedang Feng Yunxiu keluar pada saat yang sama, matanya tiba-tiba membeku. Dengan ketiga pedang ini keluar pada saat yang sama, bahkan Ye Jianqiu merasakan sedikit tekanan. Dan Jian Ruohan melihat gerakan pedang Feng Yunxiu dengan ketakutan yang mendalam. Jian Qianqiu dan Du Guyun bahkan lebih siap untuk menyelamatkan Lin Bai. Lin Bai sedikit mencibir. Tubuh pertempuran emas. Tubuh Lin Bai dipenuhi dengan cahaya keemasan, membuat Lin Bai langsung berubah menjadi dewa perang emas yang tak terkalahkan. Kematian. Lin Bai. Feng Yunxiu keluar dengan 3 pedang, menyerang dan membunuh dengan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Semua orang yang hadir ketakutan dengan kekuatan menakutkan Feng Yunxiu, dan ekspresi mereka semua membosankan. Rumbel. Kedua pedang itu menghantam dada Lin Bai dengan keras, dan terjadilah guncangan yang keras. Tapi 2 pedang kuat seperti itu hanya membuat Lin Bai mundur 2 langkah, dan sebenarnya tidak melukai Lin Bai. Sayangku, aku tidak salah. 2 pedang menakutkan Feng Yunxiu sebenarnya tidak melukai Lin Bai, mereka hanya membuat Lin Bai mundur 2 langkah. Yao Shu, Bu, aku ingin pergi pulang, mereka menindas orang. Pada saat ini, semua pembudidaya pedang di kota Nongjian tercengang. 2 pedang yang cukup untuk membunuh seorang master di alam ramuan manusia hanya membuat Lin Bai mundur 2 langkah. Sulit dipercaya, teknik pemurnian tubuhnya sangat kuat. Jian Qianqiu dapat melihat sekilas bahwa teknik pemurnian tubuh Lin Bai begitu kuat sehingga melanggar hukum. Du Guyun menyipitkan matanya dalam-dalam dan melihat cahaya keemasan di tubuh Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pupil mata Ye Jianqiu membesar dan wajahnya tampak ngeri. Dan Jian Ruohan sangat ketakutan hingga mulutnya terbuka lebar. Feng Yunxiu berseru tak percaya. Apa?
Ini bohong, kamu benar-benar melawan dua pedangku, dan kamu tidak menderita kerusakan sama sekali. Lin Bai mencibir, kedua pedangmu adalah tidak rusak sama sekali. Apakah pedangnya sangat kuat? Kamu terlalu percaya diri. Kamu telah menggunakan dua pedang, sekarang giliranku untuk menggunakan satu. Mata Lin Bai berkilat saat ini, dan pedang Qingge terhunus. Pedang Qingge terhunus, dan pedang Jingmeng, yang segera diletakkan di atas lutut Jian Ruohan, mengeluarkan suara pedang yang tajam dan ceria. Jian Ruohan memandang pedang Jingmeng, lalu melihat pedang Qingge Lin Bai, dan matanya tiba-tiba ngeri, Qingge Jingmeng. Pedang Qingge terhunus, dan niat pedang meledak. Feng Yunxiu meraung dengan marah, kamu ingin menggunakan pedang. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pedang di depanku. Mati, Wu Ying. Pedang ketiga Feng Yunxiu saat ini datang terlambat, tapi itu secepat petir. Menyerang tenggorokan Lin Bai. Lin Bai menebas dengan pedang. Teknik rahasia jiwa bela diri. Hentikan pertarungan. Cahaya hitam muncul dari pedang Qingge dan bertabrakan dengan pedang Feng Yunxiu. Jepret. Suara yang tajam, ketika pedang Qingge Lin Bai mengenai pedang Feng Yunxiu, pedang Feng Yunxiu seperti kertas dan langsung hancur berkeping-keping. Pedangnya patah, dan serangan Wu Ying Yijian langsung runtuh. Apa? Pedangku yang kelas 6. Pedang itu hancur oleh pedangmu. Qian Feng. Feng Yunxiu merasa patah hati saat melihat pedang kelas 6 di tangannya. Pedang ini dinamakan Qian Feng, seperti namanya, pedang ini memiliki ribuan sisi dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Pedang ini mengikuti Feng Yunxiu selama 5 tahun penuh dan bertarung melawan tidak kurang dari ratusan pembudidaya pedang. Kini rekan seperjuangan lama itu dihancurkan oleh pedang Lin Bai, yang membuat Feng Yunxiu patah hati. Pembudidaya pedang memiliki keterikatan yang kuat pada pedang. Lin Bai berkata dengan dingin, awalnya aku mengira dibutuhkan 3 pedang untuk mengalahkanmu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu menggunakan pedang ketiga. Kekuatan supernatural. Pedang yang lembut. Lin Bai melangkah maju, cahaya pedang menembus, dan mengenai dada Feng Yunxiu dengan keras. Puff! Pukulan ini menjatuhkan Feng Yunxiu langsung dari panggung kompetisi, mendarat 100 meter jauhnya, berlumuran darah dan dalam keadaan sangat malu. Feng Yunxiu dikalahkan. Pertama dia dikalahkan oleh Ye Jianqiu dengan satu gerakan, dan sekarang dia dikalahkan oleh Lin Bai dengan 2 gerakan. Feng Yunxiu kalah telak dalam pertempuran ini. Bahkan pedang yang telah bersamanya selama ini 5 tahun dikalahkan. Dia hancur. Setelah kalah 3 pertandingan berturut-turut, dan juga dari seorang pejuang di tahap tengah alam inti ilahi setengah langkah, Feng Yunxiu benar-benar hancur hari ini. Dengan kekalahan Lin Bai Feng Yunxiu, semua hal yang dimiliki Feng Yunxiu dalam dirinya sekarang cahaya telah menghilang. Raja tak bermahkota yang merupakan pembudidaya pedang nomor 1 di Lingdong dan pembudidaya pedang nomor 1 di dinasti Feng Yun, sungguh konyol memikirkannya sekarang. Banyak pembudidaya pedang dari kota pedang Lun melihat Feng Yun terbaring di tanah seperti anjing mati. Haf, mereka semua mulai tertawa. Lin Bai menang. Lin Bai perkasa dan mendominasi, sangat tampan. Ji Bei, Nan Li Dao, dan Ye Guxing semuanya berpelukan dengan penuh semangat. Lin Bai mengalahkan Feng Yunxiu dan mengatasi rintangan ini, yang membuktikan bahwa Lin Bai memenuhi syarat untuk duduk di kursi ketiga. Ini adalah kabar baik bagi Sekte Lingjian. Kultivator pedang ketiga di 700 kerajaan Lingdong, ini juga merupakan pencapaian yang bagus. Tidak hanya Ji Bei dan Ye Guxing, tetapi Nan Li Dao juga bersorak, seluruh Sekte Lingjian kerajaan Shenwu bersorak, dan Su Jianan duduk di kursi kepala sekolah dengan air mata berlinang dengan penuh semangat, Tuhan memberkati Sekte Lingjian saya. Tuhan memberkati Sekte Pedang Rohku. Hahaha. Feng Yunxiu kembali ke kursi keempat dengan putus asa, dan berkata dengan marah, Lin Bai, jika kamu kalah hari ini, aku, Feng Yunxiu, akan membuatmu membayar kembali 100 kali lipat. Lin Bai mencibir dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan ini, aku akan menunggumu. Jian Qianqiu berkata sambil tersenyum pada saat ini. Ini benar-benar duel yang luar biasa. Karena kamu telah menang, Lin Bai, lalu kembali ke kursi ketiga. Mendengar Jian Qianqiu mengumumkan bahwa dia telah menang, Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak perlu, saya berencana untuk melanjutkan tantangan. Penguasa 4 kaisar pedang dan 18 pendekar pedang Villa Jianshan telah lama terkenal. Di kota, saya ingin tahu apakah saya memenuhi syarat untuk meminta nasihat tentang ilmu pedang dari 18 master pedang. Lin Bai berdiri di panggung kompetisi dan menatap Su Xingmang dengan dingin. Jian Qianqiu terkejut, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Jian Ruohan tersenyum pahit, tentu saja dia tahu dendam antara Lin Bai dan Su Xingmang. Selain itu, Jian Ruohan juga berjanji kepada Lin Bai bahwa dia dapat menantang murid Villa Mingjian manapun di kota Lunjian.
Ji Bei berkata, dengan kemampuan Lin Bai untuk mengalahkan Feng Yunxiu sekarang, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menantang salah satu dari 18 master pedang. Ye Guxing berkata dengan penuh semangat, ya, karena dia mengalahkan Feng Yunxiu, maka yang ini Lin Bai pasti yang ketiga di kota pedang Villa Pedang. Nan Li Dao juga berkata, menantang 18 master pedang seharusnya sangat mudah bagi Lin Bai. Begitu, Lin Bai membuka mulutnya, dia ingin menantang 18 master pedang. Seorang ahli pedang mengeluarkan tantangan. Semua pembudidaya pedang di kota pedang memandang ke 18 orang di 30 kursi pertama dengan heran. 18 master pedang dari Villa Pedang terkenal semuanya termasuk dalam 30 teratas di kota pedang, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. 30 orang teratas yang dapat memasuki kursi di kota Lunjian pada dasarnya adalah pendekar pedang dan pendekar pedang yang tiada taranya di Lingdong Qibai. Dan fakta bahwa 18 master pedang bisa masuk 30 besar sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya, yang sangat menakutkan. Su Xingmang mendengus dingin, matanya bersinar dingin, dan dia melompat dan mendarat di hadapan Lin Bai. Su Xingmang, penguasa pedang bintang di Villa Mingjian, bersedia datang dan mengajariku. Bab 599 maksudku agar kalian berkumpul. Su Xingmang tersenyum bangga, diam-diam bertekad dalam hatinya bahwa ini adalah kota Lunjian, dan bahkan jika Lin Bai mengalahkannya, mustahil untuk membunuhnya. Dan jika Lin Bai tidak mengalahkannya, Su Xingmang menemukan kekurangannya dan mengalahkan Lin Bai, ini adalah sebuah kesempatan. Su Xingmang juga sangat percaya diri dengan kultivasinya, jadi dia segera mengambil tindakan. Master Pedang Bintang Su Xingmang. Orang ini dapat menduduki peringkat 5 besar di antara 18 Master Pedang. Ya, dia sangat kuat. Sekarang kursinya juga ke-9. 10 pendekar pedang teratas, tak satu pun dari mereka yang sederhana karakter. Semua pembudidaya pedang di kota pedang berseru serempak, menantikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Lin Bai dan Su Xingmang. Melihat Su Xingmang mengambil tindakan, Jian Qianqiu menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya dan menjadi sedikit lebih lembut. Lihat pedangnya. Su Xingmang menunjukkan pedang bintang dan hendak membunuh Lin Bai dengan keterampilan pedangnya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba pada saat ini, Lin Bai menyela. Su Xingmang mencibir, apa? Apakah kamu ingin mengaku kalah? Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, Su Xingmang, saya kira kamu salah dengar. Yang saya katakan adalah, saya ingin mengundang 18 pendekar pedang dari Villa Mingjian Tuan sedang mengajariku, bukan kamu sendiri. Ketika Su Xingmang mendengar ini, dia langsung bertanya dengan suara dingin, apa maksudmu? Lin Bai berkata dengan tenang, maksudku sangat sederhana, biarkan kalian 18 berkumpul. Wow, tanda hubung. Boom, desis. Lin Bai mengucapkan kata-kata ini, dan seluruh kota Lunjian meledak. 70 juta prajurit yang datang untuk menyaksikan pertempuran di Mingjian Villa meledak. Sekarang di 700 kerajaan Lingdong, semua sekte, dinasti, dan keluarga, selama mereka bisa menyaksikan kompetisi seni bela diri di Villa Mingjian, semuanya mendengar seruan yang menggemparkan. Biarkan 18 ahli pedang dari Villa Mingjian berkumpul. Salah satu dari 18 orang ini akan menjadi pendekar pedang tiada taraf yang mengejutkan seluruh pihak. 18 orang yang bekerja sama dapat membunuh dewa dan makhluk abadi. Tetapi pada saat ini, Lin Bai sebenarnya ingin menantang 18 prajurit Dzogchen alam ramuan dewa setengah langkah dengan satu orang, dan 18 orang ini juga merupakan 18 master pedang terkenal dari Villa Pedang terkenal. Sombong. Ketika Jian Qianqiu mendengar kata-kata Lin Bai, dia berteriak dengan marah, kamu begitu sombong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Villa Pedang terkenal tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Ye Jianqiu juga tertegun, menatap Lin Bai, lalu tersenyum pahit. Wajah Jian Ruohan tanpa ekspresi dan diam. Ji Bei berbaring di atas meja sambil tersenyum masam, Lin Bai, aku sudah tua, bisakah kamu berhenti mempermainkan detak jantung ini untukku? Pamanmu, kata-katamu akan membuatku takut dan memperpendek hidupku di setidaknya 10 tahun. Puff. Su Jianan baru saja menyesap anggur bahagia, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai, dia langsung membuka matanya lebar-lebar. Putri Senwu dan Bai Huatian sama-sama terkejut. Seluruh alun-alun kerajaan Senwu benar-benar sunyi. Mereka sangat ketakutan dengan kata-kata Lin Bai sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan beberapa orang mulai gemetar. Orang-orang ini semua berpikir, sial, itu kompetisi pedang di Villa Mingjian, dan ini bukan dapurmu. Kamu boleh bicara omong kosong. Semua pejabat, sipil dan militer di seluruh kerajaan Senwu dikejutkan oleh kata-kata Lin Bai. Kata-katanya adalah mengejutkan. Tapi hanya Chu Jiangliu yang berteriak seperti darah ayam, ayo, Tuan Pedang. Tuan Pedang mendominasi. Tuan Pedang perkasa.
Tuan pedang sangat tampan, aku akan melahirkan monyet untukmu, oke. Mendengar kata-kata kasar Chu Jiangliu, wajah cantik putri tertua menjadi gelap dan dia menatap ke arah Chu Jiangliu. Setelah Lin Bai mengatakannya dengan jelas, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. 18 master pedang terkenal di Villa Pedang Terkenal tiba-tiba menjadi marah, terutama Long Guihai, yang memandang Lin Bai dengan mata jahat. Apa? Bukankah aku sudah menjelaskan kata-kataku? Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Semua 18 ahli pedang terkenal di Villa Pedangmu yang terkenal, ayo bersama-sama. Lakukan satu persatu, itu membuang-buang waktu. Waktu. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Sombong. Jian Qianqiu meraung. Raungan Jian Qianqiu menghantam dengan kekuatan alam ramuan ilahi, mengejutkan seluruh penonton. Semua pembudidaya pedang di kota Lunjian ketakutan dengan kekuatan cemerlang Jian Qianqiu saat ini. Lin Bai memandang Jian Qianqiu dan tersenyum tipis. Baru pada saat itulah Jian Qianqiu merasa bahwa dia bersikap kasar. Dia segera menenangkan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, karena Lin Bai ingin kalian pergi bersama, maka kalian semua pergi bersama dan jangan membuatku malu. Ya, saya akan mematuhi instruksi guru. Hidup. 18 ahli pedang dari pedang ini adalah murid langsung Qian Qianqiu, dan masing-masing ilmu pedang mereka diajarkan oleh Jian Qianqiu. Segera setelah mendengar otorisasi Jian Qianqiu, 18 orang dari 30 kursi teratas di kota pedang melompat keluar, menghunus pedang mereka di udara, dan mendarat ke segala arah Lin Bai dalam bentuk melingkar, menatap Lin Bai dengan penuh semangat. 18 master pedang mendarat di tanah, mengelilingi Lin Bai dalam lingkaran, dan menghunus pedang mereka. Semua pedang itu berkedip dengan cahaya dingin. 18 orang itu tampak marah dan menatap Lin Bai. Lin Bai Feng tersenyum ringan, ayo. Saudara-saudara, ambil tindakan. Long Guihai berteriak keras, dan menggunakan teknik pedang pembunuh naga untuk membunuh Lin Bai seperti naga yang bangkit dari laut. Pergi. Pada saat ini, Su Xingmang dan ahli pedang lainnya menggunakan keterampilan pedang mereka untuk membunuh. Mata Lin Bai bersinar dengan niat membunuh. Pedang Qingge terbang vertikal dan menyerang ke depan. Sayap Dewa Angin dan petir serta teknik pedang Jingfeng terus keluar dari tubuh Lin Bai. Tubuh pertarungan emas dengan kuat melindungi tubuh Lin Bai. Dang. 18 ahli pedang mengepung Lin Bai, pedang berkilat, dan bunga api beterbangan kemana-mana. Untuk sementara waktu, pertarungan berlangsung begitu menegangkan hingga sulit untuk dipisahkan. Sial, ini sangat sengit. Lin Bai benar-benar bertarung melawan 18 master pedang yang setara satu sama lain. Ki dan kultivasi Lin Bai sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa bertarung hanya dengan satu orang. Bertarung melawan 18 master pedang dengan segenap kekuatanmu. Sejumlah besar pembudidaya pedang di kota Lunjian terkejut saat melihat pemandangan ini. Feng Yunxiu berkata dengan tidak percaya, tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat, bagaimana mungkin? Ye Jianqiu dan Jian Ruohan keduanya memiliki mata yang ketakutan. Mereka semua tahu bahwa Lin Bai kuat, tetapi mereka tidak menyangka Lin Bai begitu kuat. Ji Bei, Su Jianan, Ye Guxing, Bai Ziyuan, dan Nanli Dao semuanya menyaksikan pertempuran ini dengan penuh perhatian. Saudara dan rekan magang, pedang terkuat. Teknik pedang pembunuh naga. Bunuh naga dengan satu pedang. Teknik pedang bintang. 10.000 bintang hancur. Dengan teriakan keras dari Long Guihai, ke-18 para ahli pedang semuanya melepaskan pedang terkuat mereka. Pada saat ini, kekuatan pedang, niat pedang, teknik pedang, dan kekuatan melonjak menuju Lin Bai seperti bagian dari kekuatan ilahi. 18 orang, 18 pedang, bergegas menuju Lin Bai sekuat naga. Niat pedang. Kekuatan supernatural. Potong angin. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat 18 master pedang datang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Pedang Qingge bergetar dengan liar. Tubuh pedang bergetar, dan cahaya pedang yang menghancurkan bumi menyapu di seberang. Keluar. Satu pedang ditembakkan, menghancurkan jurus pedang dari 18 ahli pedang, dan menjatuhkan 18 ahli pedang dengan satu serangan pedang. 18 master pedang terkenal semuanya terkejut karena serangan biasa Lin Bai begitu kuat. Lin Bai berkata dengan dingin, keluarlah dari formasi pedang dunia agung 10.000 bintang, jangan buang waktu. Setelah Lin Bai menjatuhkan ke-18 master pedang itu, Lin Bai berkata dengan tenang. Seru seluruh penonton. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, sepertinya dia telah menunggu 18 master pedang bergabung untuk membentuk formasi pedang. Bab 600 bintang-bintang berjatuhan. Wajah Long Guihai memerah karena marah. 18 dari mereka bergabung dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Lin Bai. Ini hanyalah rasa malu dan penghinaan yang besar bagi 18 ahli pedang ini. Kakak senior Long, keluarlah dengan formasi pedang, teriak Su Xingmang dengan cemas.
Kakak senior Long, ayo pergi ke formasi pedang. Kita harus mengalahkan orang ini, jika tidak, namaku, Sword Villa, akan terlalu malu. Ya, 18 dari kita pergi bersama, tapi kita tidak bisa melakukan apapun pada prajurit di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Bukankah itu akan membuat dunia menertawakanmu? Master pedang lainnya juga berkata satu demi satu. Lin Bai tersenyum dan berkata, jangan ragu, Long Guihai, ayolah, formasi pedang. Long Guihai menyipitkan matanya, mata tajam bersinar di matanya. Formasi pedang dunia agung 10.000 bintang. Long Guihai berteriak keras. Ya, ke-18 master pedang bergerak bersama, energi sejati mereka mengalir menjadi satu bagian dan mengembun menjadi satu tubuh. Pada saat ini, ki, langkah, pernafasan, teknik sihir, dan teknik jantung dari 18 orang ini semuanya terhubung bersama. Susunan pedang 10.000 bintang mulia. Bintang-bintang telah berjatuhan. 18 orang, 18 pedang, menari dengan liar secara serempak, dan ribuan energi pedang tajam terbang di udara. Energi pedang yang terhubung seperti bintang-bintang di langit yang jatuh ke bumi, menghancurkan segalanya, dan suaranya sangat besar. Untuk sesaat, itu seperti akhir dunia yang akan membawa kota pedang ke dalam bencana abadi. His! Sejumlah besar prajurit di kota Lunjian tampak panik dan pucat saat melihat pukulan ini. Bahkan Ye Jianqiu dan Jian Ruohan terlihat sangat serius. Jian Qianqiu tersenyum sedikit, dan dia bertekad dalam hatinya bahwa Lin Bai tidak akan bisa mengambil pedang ini. Senior Du Guyun, mari bersiap-siap untuk menyelamatkan Lin Bai. Du Guyun tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Tubuh pertempuran emas. Metode rahasia roh bela diri. Hancurkan larangan. Kekuatan supernatural. Bunga rusak. Melihat energi pedang datang ke arahnya, Lin Bai segera menggunakan kekuatan magisnya untuk melawan. Tubuh pertarungan emas keluar dari energi pedang dengan arogan, dan energi pedang masih membunuhnya, tapi itu tidak bisa melukai Lin Bai sama sekali. Pada saat ini, Lin Bai menyerang dengan pedang yang terang dan mempesona, seperti langit hancur dan bumi hancur. Terdengar suara gemuruh yang keras. Embusan. Saat pedang Lin Bai jatuh, dan cahaya pedang hitam melesat, langsung menghancurkan formasi pedang dunia agung 10.000 bintang. Pedang yang mematahkan mantra terlarang dapat menembus semua formasi sihir di dunia. Segera, formasi pedang dari 18 master pedang pecah dan semuanya terbang keluar. Mata Lin Bai bersinar dengan tatapan sedingin es, dan dia melangkah maju. Pedang Chanhua menghantam dengan aura dingin dan kehancuran yang tak terbatas, meratakan gunung dan sungai. Ke-18 master pedang itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh di bawah panggung kompetisi. Kesunyian. Semuanya diam. Semua pembudidaya pedang di kota pedang tercengang saat melihat pemandangan ini. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di Villa Mingjian sangat ketakutan hingga mereka bahkan lupa untuk bersorak. Semua sekte, keluarga, dan dinasti di 700 kerajaan Lingdong berada dalam keheningan yang mematikan saat ini. Satu serangan pedang pertama kali menghancurkan formasi pedang dunia agung 10.000 bintang. Serangan pedang lainnya menjatuhkan 18 master pedang dari panggung kompetisi. Heran. Saat Jian Qianqiu hendak menyelamatkan Lin Bai, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Lin Bai dengan tercengang untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 18 master pedang terkenal semuanya adalah murid langsung Jian Qianqiu, pencapaian ilmu pedang mereka termasuk yang terbaik di antara rekan-rekan mereka di villa pedang terkenal, dan bahkan di antara rekan-rekan mereka di 700 negara di Lingdong. Jian Qianqiu sangat terkejut dikalahkan oleh Lin Bai dengan satu pedang. Du Guyun tersenyum dan berkata, sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan lagi. Wajah Jian Qianqiu menjadi pucat, dan dia terdiam saat dia melihat ke-18 master pedang yang termasuk dalam tahap kompetisi dan muntah darah. Lin Bai tersenyum dan berkata, sepertinya saya menang. Long Guihai bangkit dari tanah dan menemukan bahwa dia sudah berada di bawah tahap kompetisi. Dia berkata dengan ekspresi terkejut, saya kalah, kami kalah. Su Xingmang juga tidak percaya. Master pedang lainnya bingung. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka temukan. Mengapa formasi pedang 10.000 bintang yang stabil seperti Gunung Tai tiba-tiba pecah? Mengapa mereka semua begitu kuat dan akan mengalahkan Lin Bai, tapi mereka semua dikalahkan oleh Lin Bai dengan satu pedang? Semua ini terjadi dalam kilatan petir, yang sulit diterima oleh 18 master pedang. 17 dari 18 master pedang terjatuh dari panggung kompetisi. Tapi hanya satu yang masih di atas panggung. Su Xingmang. Lin Bai berjalan menuju Su Xingmang sambil mencibir dan berkata sambil mencibir, Su Xingmang, tahukah kamu mengapa kamu masih di panggung kompetisi? Su Xingmang memperhatikan Lin Bai berjalan mendekat, dan senyuman di wajah Lin Bai kini muncul. Wajah Su Xingmang di mata Mang, itu seperti senyuman setan. Su Xingmang terbaring di tanah.
Saat Lin Bai datang, dia terus bergerak mundur, dengan ketakutan di wajahnya. Jangan datang, Lin Bai. Saya memperingatkanmu, jangan datang. Kamu tidak diizinkan masuk kota Lunjian. Bunuh seseorang, jika kamu berani membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan biarkan aku pergi, aku akui. Su Xingmang berteriak panik. Tepat ketika Su Xingmang hendak meneriakkan 3 kata, saya menyerah, Lin Bai bergoyang dan muncul di samping Su Xingmang, dia menendang dagu Su Xingmang dengan keras dan meneriakkan apa yang akan dia katakan. Itu diblokir lagi. Puff! Su Xingmang dipukul di dagu dan darah muncrat dari mulutnya. Di depanku, kamu bahkan tidak bisa mengaku kalah. Lin Bai berkata dengan dingin. Su Xingmang menutupi dagunya, memandang Lin Bai dengan ngeri, dan berteriak kepada Jian Ruohan dan Jian Qianqiu, saudari Jian Ruohan, selamatkan aku, selamatkan aku. Tuan, selamatkan aku. Jian Ruohan berdiri, tampak sedikit kesulitan. Sebelumnya, dia akan kalah dari Feng Yunxiu, tapi Lin Bai Zhengjianlah yang mengizinkannya mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bagi Lin Bai, Jian Ruohan berterima kasih. Jian Ruohan berkata pelan, Lin Bai, demi aku dan Villa Mingjian, bisakah kamu melepaskan Su Xingmang? Lin Bai tersenyum dan berkata, jika bukan karena wajahmu dan Villa Mingjian, tolong biarkan Su Xingmang pergi. Untuk menyelamatkan muka, Su Xingmang sudah mati selama ujian ketiga. Apa? Kamu masih berpikir bahwa di dinding batu ujian ketiga, kalian 18 ahli pedang dan 4 kaisar pedang dapat menghentikan kami? Haruskah aku membunuh Su Xingmang? Lin Bai memandang Jian Ruohan dan bertanya. Sebelumnya, Lin Bai ingin membunuh Su Xingmang pada tes ketiga. Namun pada saat itu, Jian Ruohan, bersama dengan 4 kaisar pedang dan 18 ahli pedang, mengancam Lin Bai untuk pergi ke kota Lunjian untuk bertarung secara pribadi dengan Su Xingmang. Tapi Jian Ruohan sekarang menyadari betapa konyolnya ancamannya terhadap Lin Bai di tes ketiga. Lin Bai tersenyum dan berkata, Jian Ruohan, Anda mengundang saya ke Villa Mingjian, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Setelah tiba di Villa Mingjian, Anda merawat saya dengan baik, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Anda, tetapi ada sesuatu yang menyentuh saya intinya. Jian Ruohan berkata, kamu tidak bisa membunuh orang di Villa Mingjian dan kota Lunjian. Lin Bai, kamu tidak bisa membunuh orang. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak bisa membunuh. Tapi apakah kamu tahu? Ada banyak hal di dunia ini selain kematian yang bahkan lebih menyakitkan. Kematian adalah pengampunan dan hadiah terbesar bagi musuh seseorang. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia memandang Su Xingmang. Mengikuti tatapan dingin Lin Bai, seluruh tubuh Su Xingmang gemetar, dan rasa dingin muncul dari jiwanya. Tuan, selamatkan saya. Su Xingmang berteriak kepada Jian Qianqiu. Wajah Jian Qianqiu memerah karena marah, dan dia memelototi Lin Bai dan berkata, Lin Bai, tidak peduli apa yang Su Xingmang lakukan untuk menyinggung perasaanmu, aku, Villa Mingjian, dapat meminta maaf kepadamu atas namanya. Lin Bai berkata dengan tenang, matanya seperti melihat Su Xingmang seperti orang mati, dia berkata, jika permintaan maaf berguna, tidak akan ada banyak pembunuhan di dunia ini.